saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan buruh yang telah meluangkan waktunya untuk kami bisa melaksanakan kegiatan sharing atau membagi atau pembiasan pemahaman materi kami tentang modul 1.4 budaya positif di yang telah kami dapatkan selama pendidikan guru penggerak. Baik, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa. Sampai pada saat ini kita duduk bersama adalah nikmat yang patut kita syukuri. Kedua kalinya salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, adapun agenda dalam sharing pemahaman materi modul 1.4 budaya positif ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi dari para CGP, berikutnya tanya jawab atau diskusi, terakhir nanti penutup sekaligus doa. Untuk berkah dan lancarnya acara kita pada pagi menjelang siang ini, kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang diawali dari saya sendiri, Faizah Habibatul Husna, CGP Angkatan 9. Sebelum saya melanjutkan ke materi, pada modul 1.4 ini dijelaskan tentang budaya positif, di mana adalah kaitannya dalam pembelajaran yang akan datang. Hal ini bisa diterapkan di sekolah karena akan ini adalah budaya positif, artinya bahwasanya kegiatan atau budaya-budaya yang ada di sekolah ini bisa kita terapkan. Berikut adalah adapun materi. Kami akan menjelaskan poin-poinnya saja. Mungkin lebih detailnya nanti pada diskusi. Izin yang mulai. Baik, modul 1.4 budaya positif, Faizah Habibatul Husna dan Rini Purwangi sebagai CGP Angkatan 9. Pada materi modul budaya positif ini ada 6 bagian materi yang kami dapatkan di sana. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian berikutnya ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Selanjutnya ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kami akan berbagi dengan Ibu Guru Rini-nya nanti. Yang pertama tentang yang mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Berikut deskripsi atau penjelasan tentang
disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif dimaksudkan adalah merupakan belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadikan seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin positif. Disiplin merupakan belajar mengontrol diri supaya kebajikan-kebajikan itu tertanam pada diri kita. Bagaimana penerapannya? Nanti ada teori dan penjelasan berikutnya. Kemudian adapun nilai kebajikan yang dimaksud di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan artinya sudah jelas, nilai yang positif, nilai yang bagus, nilai yang menjadikan anak itu bersikap atau berbudaya yang baik-baik di sekolah maupun penerapannya nanti di luar sekolah, di masyarakat maksudnya. Itu sekilas tentang. Berikutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Di teori motivasi bahwa dijelaskan teori motivasi itu tujuannya adalah untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, yang berikutnya untuk menghargai diri sendiri. Motivasi itu untuk menghindari hukuman. Kebiasaan kita selama ini rata-rata cara kita membimbing anak, menuntun anak itu rata-rata kita sempat melaksanakan proses menghukum. Nah, di materi budaya positif ini kita diminta bagaimana cara kita menuntun anak supaya dia mampu sadar diri bahwa yang akan dilakukannya itu adalah dari dirinya, bukan paksaan, bukan hukuman. Itu. Kemudian teori penghargaan. Yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Itu ada teori penghargaan. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan menghukum. Teori penghargaan ini maksudnya ketika kita meminta anak misalnya memberikan hadiah ketika dia mendapatkan juara atau ketika dia mendapat menjawab hal yang benar, misalnya di reward kayak reward gitu, itu bisa mengakibatkan ya anak akan senang, anak akan bahagia, tapi jangka pendek. Kemudian tidak efektif. Apanya yang tidak efektif? Tidak efektif di sana dia anak tidak sadar. Hanya ketika akan diberikan reward, hadiah, baru dia akan melakukan hal itu. Kemudian merusak hubungan. Di mana letak merusak hubungannya? Ketika dia tidak mendapatkan hal hadiah itu, nanti akan merasa bagaimana ketika dia tidak juara atau apa. Kemudian mengurangi ketepatan, tidak tepat pastinya. Sudah jelas dari rangkaian yang di atas itu artinya tidak tepat untuk kita melakukan penghargaan tersebut. Menurunkan kualitas, jelas. Ketika dia tidak mendapatkan penghargaan, akan kualitasnya akan turun, mentalnya akan down. Kemudian mematikan kreativitas, jelas. Sama halnya dengan yang tadi. Kemudian menghukum. Penghargaan menghukum. Selanjutnya teori hukuman. Kalau kita memberikan hukuman, itu akibatnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ketika kita menghukum, misalnya nih kita hukum dengan cara apa ya? Kita hukum misalnya dengan cara fisik, ya, memukul dan sebagainya. Akan ada yang tersakiti. Kemudian siapa yang tersakiti? Jelas siswa tersebut. Kemudian tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang, akan terkenang sampai masa tuanya. Itu akibatnya akan tersimpan dalam hati, dalam perasaannya bahwa dulu saya pernah begini. Memang akan timbul motivasi di sana, akan timbul motivasi kita dengan hal tersebut, tetapi akan tersimpan perasaan yang sakit itu sampai dewasa. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Murid anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Perilaku pasif agresif. Nah, ketika kita menghukum dengan cara yang kasar, yang namanya menghukum kan jelas anak itu akan semakin bertingkah. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut.
Ya kan, kalau kita kebiasaannya menghukum itu yang ketika sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Namun dia takut berarti dia menyalampah aturan yang kita tanamkan di sekolah tersebut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, ketika mereka keluar dari sekolah ini karena ada rasa takut, ya sudah, kalau keluar, oh udah tidak ada, saya tidak takut lagi, sudah tidak ada aturan lagi di luar, bebas dong saya kayak gimana mau gimana itu. Kemudian peraturannya adalah kamu harus wajib. Jadi tidak ada saya sadar diri, tidak ada kesadaran dalam diri, hanya mengikuti aturan yang ada di sekolah. Kemudian murid anak membenci peraturan, jelas. Oh, aturan begini. Pengalaman kita dulu mungkin ya, saya kalau aturannya begini, tidak senang saya, akan muncul hal-hal seperti itu. Akhirnya anak akan tidak sadar, tidak dari dalam dirinya, tidak dari hati gawe. Oh, maaf. Berikutnya tentang keyakinan kelas. Nah, ini poin dari modul 1.4 ini ada di sini. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nanti ada contoh di video terakhir bagaimana kita menyusun keyakinan kelas, bagaimana kita melaksanakan keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di sekolah ini supaya anak-anak tidak terhukum, tidak merasa dikekang dan sebagainya. Artinya dia akan melaksanakan kebajikan-kebajikan atau disiplin yang ada di sini dengan sendirinya, dengan sadar diri, begitu. Kemudian pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini ada beberapa caranya. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contoh, tidak membuang sampah, dibilangkan ada kata tidak, artinya di sana ada negatifnya. Nah, kita di sini dalam penjelasan keyakinan kelas ini kita diminta menggunakan kalimat yang positif, yaitu buanglah sampah, hilangkan kata-kata negatif di sana. Itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Arah dua telu lah, yang penting jalan dulu. Misalnya sampahnya, mengenai sampah tidak ribut atau bagaimana, kerapian, disiplin dan tadi itu cukup yang itu saja. Ketika nanti sudah terbiasa hal tiga tersebut, baru kita lanjutkan ke refleksi, kita kaji dulu apakah sudah berjalan, baru kita buat keyakinan selanjutnya. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, disesuaikan dengan keadaan kita. Apa sih hal yang belum diterapkan atau apa sih hal yang belum dilaksanakan secara positif di sekolah ini? Itu kayak tadi kan anak kurang respon juga kalau kita minta bantuan hal-hal itu ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ketika kita sudah menerapkan keyakinan kelas, contohnya yang tiga tadi, kerapian, kebersihannya, bisa kita tinjau ulang. Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa ditinjau ulang, bisa direfleksikan. Kalau sudah berjalan, kita lanjutkan, kita masukkan keyakinan kelas yang lain, yang baru. Nah, kalaupun belum, apanya, faktor apa, mana yang belum dilaksanakan, penyebabnya apa, nanti digali di waktu refleksi tersebut. Demikian penyampaian dari saya, tiga materi. Selanjutnya yang untuk pertanyaannya nanti diselesaikan di materi ya.
Saya serahkan kepada Ibu Guru Reni Purwanti. Kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pemotor Barat, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Pemotor Barat yang berbahagia. Alhamdulillah pada kegiatan hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan sharing budaya positif di sekolah kita ya, atau pemahaman tentang budaya positif yang akan kita praktikkan di sekolah kita. Dan kami CGP Angkatan 9 ini tidak hanya untuk memenuhi tugas kami saja, tapi di sini pemaparan kami tentang bagaimana kita semua memahami tentang budaya positif yang akan kita praktikkan di sekolah kita nanti. Dan sebenarnya Bapak Ibu ya, kita sudah melaksanakan budaya positif ini, tapi supaya lebih pemahaman kami atau ilmu yang kami dapatkan di pendidikan CGP ini, kami sharing supaya budaya positif yang sudah ada di sekolah kita ini semakin kita terapkan atau kita kembangkan, supaya nilai-nilai kebajikan untuk kita, untuk anak didik kita bisa dibawa di dalam sekolah maupun di masyarakat nanti. Baik, untuk saya akan lanjutkan, tapi sebelumnya mana semangatnya Bapak Ibu? Masih ada semangat? Masih ada semangat Bapak Ibu? Oke. Untuk menambah lebih semangatnya, bagaimana kalau kita yel-yelan dulu ya? Ya. Oke. STM Pemotor Barat. Anak ibu, pikiranmu, fresh. Yes. Oke. Terima kasih Bapak Ibu ya. Sama-sama Bu. Oke, sekarang saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya tadi rekan CGP kami sudah menyampaikan pemaparannya dari materi 1.4 yang 1, 2, 3. Sekarang saya lanjutkan ke bagian yang keempat ya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Nah, perlu kita ingat ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar ini tidak hanya untuk anak kecil atau murid saja, tapi untuk kita yang sudah dewasa ya. Kita juga sebagai pendidik punya kebutuhan khusus. Jadi kita tidak usah heran ya Bapak Ibu, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu di sana proses menuntun. Di sini tugas kita yaitu menuntun anak itu untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Jadi jangan kita heran kalau anak itu sering berbuat kasus atau ada kasus-kasus yang kita hadapi di dalam kelas, dan sering juga kita sharing tentang masalah itu Ibu Bapak. Di sini yang kebutuhan untuk bertahan hidup ya, ini secara keseluruhannya untuk kebutuhan bertahan hidup ini ada kebutuhan dari lahir maupun batin di sini. Ini yang merangkum semuanya, sehingga seperti itu
mereka butuhkan atau apa yang mereka hadapi. Jadi di sini kita benar-benar sebagai pemimpin atau pembimbing dan jangan sebagai penghardik atau penghukum. Kita harus tahu latar belakang apa mengapa anak itu berbuat seperti itu. Mungkin di lingkungan rumahnya atau di lingkungan sekolah mereka kurang kasih sayang dan merasa tidak diterima. Misalnya ada siswa kita misalnya yang sering sekali berbuat atau yang sering sekali berhadapan dengan kasus-kasus. Misalnya di sini anak kita sering mau mengapa? Sering ganggu temannya atau di luar kelas sering bully atau sebagainya ya, sering mengganggu temannya. Karena di dalam kelas itu kadang anak itu kurang penguasaan dalam bidang akademiknya Bapak Ibu, sehingga anak itu merasa nantinya saya kurang diperhatikan atau kurang merasa ada temannya yang mau menerima akan kekurangannya itu, akan kebutuhannya itu. Jadi kita sebagai pendidik atau sebagai guru di sana harus sadar apa yang dihadapi oleh siswa kita atau murid kita. Yang tiga, kebebasan di sini ya. Kebutuhan dalam kebebasan bukan berarti kita harus membebaskan anak itu dalam segala hal. Di sini kebutuhan kebebasan maksudnya di sini mereka bebas menentukan bagaimana proses pembelajaran yang mereka inginkan. Tidak hanya kita sebagai guru yang menentukan hal itu, kita hendaknya bertanya kepada siswa kita, bagaimana proses belajar yang bagaimana yang kamu inginkan seperti itu, atau metode atau model pembelajaran yang bagaimana supaya meningkatkan minat atau kreativitas anak di dalam kelas. Itu untuk kebutuhan kebebasan untuk memilih maksudnya ya. Yang selanjutnya, kesenangan. Mungkin semua kita sebagai insan manusia membutuhkan rasa senang, sehingga apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Apa aktivitas yang kita lakukan itu bisa kita jalani dengan rasa senang atau rasa bahagia. Selanjutnya, penguasaan ini butuh pengakuan. Semua kita butuh pengakuan ya. Anak tersebut juga butuh pengakuan, dihargai. Apa yang sudah sekecil apapun, apa yang sudah ia peroleh harus kita hargai, butuh pengakuan. Jangan sepelekan apapun aktivitasnya walaupun sekecil apapun. Ini yang penguasaan. Mungkin ini saja untuk kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya nanti kita diskusikan. Oke, selanjutnya materi yang kelima yaitu posisi kontrol. Di sini di posisi kontrol ini semua kita sebagai pendidik di rumah maupun di sekolah pernah kita lakukan ya Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, yang paling sering kita lakukan adalah diri saya juga, saya akui sebagai posisi sebagai penghukum. Kita sering tanpa alasan tiba-tiba sering merasa kesal dengan perbuatan atau sikap anak yang kadang-kadang sehari-hari seperti itu, tapi tidak bisa berubah. Itu sering kita merasa kesal kan, semua kita di rumah maupun di sekolah sering kita laksanakan itu Bapak Ibu. Sekarang baru kita sadar bahwa posisi penghukum ini tidak dianjurkan ya, sangat-sangat posisi identitas yang sangat gagal untuk menanamkan bimbingan atau tuntunan
Misalnya contohnya di sini untuk nanti sekalian ya maaf Bapak Ibu. Yang kedua untuk posisi pembuat rasa bersalah. Di sini juga kita sering menghadapkan anak itu dalam posisi sering merasa bersalah. Misalnya jangan kecewakan ibu guru atau ya, atau seharusnya nanti kalau orang tua kalian tahu bagaimana. Itu kan anak kadang merasa bersalah ya Bapak Ibu. Kita membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian posisi teman. Kita juga sering sih di dalam kelas itu memposisikan diri sebagai teman terhadap anak kita. Ayolah nak, misalnya seperti itu. Sering kita rangkul anak. Tidak hanya kita marah-marah saja. Sering ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya posisi pemantau. Kita sering memantau juga. Paling sering juga kita memantau aktivitas anak atau hal-hal yang anak lakukan. Selanjutnya posisi manajer di sini, posisi yang paling dianjurkan untuk kita, yaitu posisi manajer. Baiklah, saya akan jelaskan ya satu persatu dari posisi penghukum di sini. Guru membuat misalnya posisi penghukum. Di sini sebenarnya identitas gagal dalam posisi penghukum ya. Misalnya kalimatnya menghardik. Misalnya sini, Budi, sini kamu. Ini secara tiba-tiba ya. Awas ya, gitu sih, seperti itu. Kadang seperti menyakiti, kita jewer anak itu. Tiba-tiba secara tiba-tiba karena rasa kesal. Ya spontanitas ini. Secara yang jelas posisi penghukum itu secara langsung, secara tiba-tiba tidak terencana, Bapak Ibu. Terus kemudian membuat ya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, sering kita seperti itu. Awas ya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya kalau kamu besok tidak seperti itu. Kan itu ciri-ciri kalimat posisi penghukum. Kemudian hasil dari itu Ibu Bapak membentak, misalnya menyakiti orang lain atau berbohong, misalnya karena anak itu merasa takut, terpaksa untuk mengikuti kita karena rasa takutnya saja. Di luar itu mereka pasti atau besoknya mereka pasti akan melakukan hal yang sama. Sering tidak seperti itu mengulang Bapak Ibu, karena takut di depan kita saja pada saat itu. Tidak seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, tidak jangka panjang, hanya saat itu saja. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Seperti itu kadang mereka. Biarkan saja, murid seperti itu kadang murid. Besok juga marah-marah lagi. Apa seperti itu? Tidak akan ada. Sebenarnya kita kan supaya mereka jerah, supaya mereka tidak melakukannya lagi. Tapi tidak, sebenarnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tampak pada murid untuk seterusnya, yaitu mengulangi kesalahan yang sama, akan tetap mengulangi kesalahan yang sama karena rasa terpaksa saja ya. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Misalnya guru berceramah ya dan mengatakan seharusnya nak, ini kalau membuat rasa bersalah ya, kamu tidak seperti itu, atau ibu kecewa loh nak. Itu membuatkan anak itu akan berpikir, akan tetap memikirkan apa yang disampaikan oleh ibu gurunya. Atau bisa jaga juga nanti bagaimana kalau orang tua kamu tahu, apa kamu tidak malu? Seperti itu kalau membuat murid itu merasa bersalah. Kemudian di sini hasilnya ya, di sini guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres,
itu sering seperti itu. Hasilnya di sini menyembunyikan, menyakitkan, berbohong sama hasilnya. Kemudian ibu berkata, murid berkata, maafkan saya Bu, maafkan saya Pak, saya tidak akan mengulanginya lagi. Itu karena murid merasa kita buat merasa bersalah. Dampaknya pada murid masalah rendah hati, ya karena kita sudah mengatakan seperti itu, jadi murid akan kepikiran. Selanjutnya yang posisi sebagai teman. Di sini guru berkata membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya, ayolah lakukan demi ibu. Itu sambil kita urus biasanya ya, kalau posisi kita sebagai teman. Sering tak ibu bapak melakukan seperti itu? Ayolah nak, bantu ibu nanti seperti itu. Nanti ibu juga akan bantu. Sering tak bapak ibu seperti itu? Sering. Berarti kita juga sering memposisikan diri kita sebagai teman. Yang selanjutnya pemantau di sini. Misalnya menghitung dan mengukur apa peraturannya, itu sebagai pemantau ya. Terus menyesuaikan diri bila diawasi. Anak itu hanya misalnya kita awasi saja tempatnya bagus. Selanjutnya saat kita tinggalkan sudah saling cubit, sudah saling senggol, banyak sekali. Itu kalau memposisikan diri kita sebagai pemantau atau pengawas. Ya Bapak Ibu, ini juga tidak efektif sebenarnya. Yang terakhir ini yang dianjurkan ya, kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Karena di sini gurunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya ada anak yang membuat kasus, kita panggil, kita tanya, kita tuntun bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini posisi sebagai manajer. Ini yang sangat dianjurkan ya. Ini menanyakan misalnya kita sudah buat keyakinan, karena apa keyakinan kelas kita? Ini menguatkan pribadi anak. Ini benar-benar ini kita posisi ini kita dianjurkan ya sebagai pendidik. Murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi kalau seperti ini kita tanya anak itu, kita panggil bagus-bagus, kita dudukkan, apa masalahnya nak? Kita tanya, terus apa alasannya? Kemudian bagaimana jalan keluarnya? Di sana kan anak itu akan dengan sendirinya bisa mengontrol diri. Karena di sini Bapak Ibu sebenarnya tidak bisa kita mengontrol orang lain. Kita sendiri saja yang bisa mengontrol diri kita. Ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain, begitu juga dengan anak. Hanya anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Mungkin itu saja untuk posisi kontrol. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Oke, ini yang terakhir ya Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Di sini restitusi ini adalah posisi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau kita mengantar anak-anak kita ke cita-citanya, menuju kesuksesannya ya Bapak Ibu. Di sini untuk segitiga restitusi. Di sini ada tahapan dan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah ya. Yang ketiga,
menayangkan keyakinan kelas. Selanjutnya, oke. Untuk ciri-cirinya di sini menstabilkan identitas. Yang pertama, untuk menstabilkan identitas, misalnya contoh kalimatnya, kamu, kita semua pernah berbuat salah, termasuk kamu berbuat salah ya nak, atau kamu melakukan kesalahan. Semua manusia pernah melakukan kesalahan seperti itu. Misalnya kita panggil anak ini, terus kita tanya, misalnya karena kasus terlambat. Nah, di sini ibu guru tidak akan marah sama kamu. Di sini kita semua pernah melakukan kesalahan, nak. Kamu juga seperti itu. Terlambat itu termasuk melakukan kesalahan tidak? Ibu guru juga sebenarnya pernah melakukan kesalahan, sama seperti kamu. Ini kalimatnya yang menstabilkan identitas. Berikutnya yang validasi tindakan yang salah. Di sini ibu guru tentunya kamu punya alasan, nak, mengapa kamu terlambat. Ibu guru tidak akan menghukum kamu, tidak akan menyalahkan kamu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Itu kalau validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kita sepakati. Misalnya menghargai waktu kalau terlambat. Misalnya kalau keyakinan tidak rapi misalnya, atau tidak menggunakan sepatu. Tentunya di sana nanti menghargai diri, ya, menghargai diri bagaimana melaksanakan disiplin dalam hal kerapian. Di sana menghargai diri. Kalau tadi yang terlambat itu menghargai waktu. Misalnya kalau mencontek, di sana tentunya kejujuran, ya, bagaimana tindakan kejujuran. Misalnya membuang sampah sembarangan, di sana kasusnya, atau tidak mau mengikuti piket. Biasanya laki-laki, ya, siswa kita yang laki-laki tidak mau mengikuti piket atau tidak mau sepakat. Di sana apa keyakinan kelasnya adalah kebersihan atau kesehatan, karena di sana kan membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas. Jadi di sana keyakinan kelasnya yaitu kebersihan dan kesehatan. Itu untuk keyakinan kelasnya. Jadi di sini untuk keyakinan kelasnya kita harus sudah mensepakati, ya Bapak Ibu, dengan siswa kita. Jangan terlalu banyak, mana yang sesuai dengan kemampuannya, peraturan yang mana yang mudah diingat, dan dasar-dasar saja nanti kita akan tambah. Mungkin itu saja untuk segitiga restitusi. Ciri-cirinya, oh iya maaf, ciri-cirinya di sini yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, yaitu ciri-cirinya. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara kita dengan anak itu. Hubungan kita harus kita perbaiki dari dasarnya hingga akhir hayatnya kita bisa diingat. Kemudian tawaran bukan paksaan. Di sini kita tidak memaksa anak, bukan karena dasar terpaksa, tapi karena kesadaran akan dirinya sendiri, bisa mengontrol dirinya. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, tentunya di sini segitiga restitusi ini menuntun atau membimbing untuk melihat dirinya sendiri, untuk melihat kesalahannya, untuk sadar akan kesalahannya itu. Bukan karena kita paksa, karena kesadaran dirinya sendiri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Di sini tentu
rasa senang. Kita semua sebenarnya ini bukan hanya anak didik kita saja, Bapak Ibu. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik ya Bapak Ibu, tanpa kita harus menghukum anak-anak kita. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakannya. Yang kita lihat karena satu kelas saja anak-anak kita tidak satu karakter Bapak Ibu. Kita harus sadar akan berbeda-beda atau dengan karakter yang berbeda-beda, dari minat, kemampuan, latar belakang dan sebagainya. Tidak satu karakter. Kita harus sadar akan dengan hal itu. Jadi kita tidak boleh sedikit-sedikit menghardik anak kita. Tidak boleh sedikit-sedikit kita ceritakan anak kita kalau mereka paling nakal atau paling sering membuat kita kesal. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi ya. Kita hanya mencarikan mereka solusi atau jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Bukan kita menghukum atau menghardik seperti tadi. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya di sini, restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya yaitu murid kita yang awalnya berbuat salah akan sadar ya, akan sadar akan hal itu dan akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara restitusi ya. Segitiga restitusi yang kita akan praktekkan Bapak Ibu. Mungkin cuma itu saja. Untuk selanjutnya nanti kita akan diskusi ya. Tapi selanjutnya di sini ada video kesepakatan kelas yang saya sendiri secara langsung kemarin memvideokan. Mungkin dari pemaparannya dari video ini lebih jelas ya, mengerti Bapak Ibu bagaimana membuat kesepakatan kelas. Next. Kembali ke tiang penerapan dari modul 1.4 ini kita sudah aksi nyatakan dengan rancangan sebagai berikut. Rancangan tindakan aksi nyata dari modul budaya positif ini terutama pada keyakinan kelasnya. Adapun latar belakangnya sebenarnya adalah dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang meminta kita sebagai pendidik untuk bisa menuntun anak-anak didik kita ini supaya menjadi anak yang bahagia, yang selamat. Bagaimana caranya? Ya salah satu caranya adalah menerapkan budaya positif ini ke sekolah kita masing-masing, terutama kita yang sudah melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Ini sebenarnya latar belakangnya. Dari modul-modul yang kami pelajari sebenarnya merujuk pada pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara atau KHD. Itu yang meminta kita untuk supaya anak-anak kita bahagia, tidak ada paksaan selama mereka proses pembelajarannya. Ya, yang tadi dijelaskan bahwa intinya bagaimana cara kita supaya anak didik kita terpenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi dengan cara, salah satunya dengan cara melaksanakan keyakinan kelas itu. Kemudian ada restitusi untuk ketika ada anak bermasalah, ada segitiga restitusi tadi, langkah-langkah kita untuk menyelesaikan seandainya ada anak yang memiliki masalah atau ada yang berbuat kesalahan. Sebenarnya tidak ada yang salah, cuma mungkin anak itu kurang bimbingan, ada hal-hal tertentu. Makanya di segitiga restitusi tersebut ada tata cara supaya anak itu sadar diri bahwa hal tersebut tidaklah layak untuk dilakukan. Begitu. Baik, adapun latar belakang
tentang dari rancangan tindakan aksi nyata yang kami lakukan itu adalah tadi sudah saya sebutkan berdasarkan pemikiran filosofi KHD. Kemudian ada tujuannya. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan Merdeka Belajar anak-anak supaya senang, supaya kebutuhan dasarnya terpenuhi, itu tujuannya. Kemudian tolak ukurnya adalah tercipta Merdeka Belajar itu sendiri, aman, nyaman, dan sebagainya. Pokoknya intinya anak senang begitu, anak merdeka. Artinya tapi bukan bebas ya, bukan bebas. Ada batasan-batasan tertentu. Kemudian dukungan yang dibutuhkan pasti kami berharap supaya teman-teman bisa mendukung pelaksanaan CGP kami ini. Karena apa? Karena pendidikan yang kami dapatkan di guru penggerak Solo itu akan membawa hal yang positif kepada sekolah kita. Dengan pastinya dengan dukungan teman-teman, dengan kerjasama kita bersama-sama. Tidak ada hal yang berhasil jika kita bekerja sendiri. Apalagi ini adalah sekolah keluarga. Berikut aksi nyata dari teman kita Ibu Guru Rini Purwanti tentang bagaimana menyusun keyakinan kelas kita di sekolah, di kelas. Ini videonya. Kemarin ini adalah foto bersama kita tentang perizinannya. Berikut ya videonya. Bisa dinikmati, ditonton aksinya teman kita. Ini sambil dijelaskan kali ya. Nanti saya potong-potong videonya supaya tidak panjang. Langkah pertamanya. Ini langkah pertama. Oke, ini langkah pertamanya ya, Bapak Ibu. Yang pertama kita sepakat dulu untuk kita diskusi bersama dulu, mengajak anak kita, bukan hanya dari kita. Tentunya kita harus menanyakan anak-anak kita peraturan yang mana yang dahulu dasarnya untuk mereka bisa ikuti atau mereka bisa disiplin atau taati. Ini yang pertama, yaitu membuat kesepakatan atau berdiskusi bersama anak kita. Selanjutnya, oke, di sini setelah kita diskusi, kita kasih dia kertas ya, kertas yang berbeda. Mana yang termasuk kesepakatan di sini, mana dengan dan yang termasuk kedisiplinan. Maksudnya yang termasuk keyakinan. Karena keyakinan kelas ini berupa nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu yang sudah ada pada materi kita, yaitu 1.4 nilai-nilai kebajikan yang sering juga kita semua laksanakan. Nah, kita bagikan dua kertas, di mana di sini yang mana yang termasuk kesepakatan, karena ini cuma perbedaan kalimatnya saja, mengganti kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Kita bagikan kertas, yang mana yang mereka kita tuliskan peraturan tersebut, yang mana yang mereka mau ikuti, yang mereka sepakati menjadi keyakinan kelas. Jangan kita paksa harus banyak, tidak, tapi kita tergantung dari mereka yang mana peraturan yang dapat mereka ikuti dulu. Next. Oke. Nah, ini aktivitas mereka menulis setelah sama-sama kita diskusikan peraturan atau keyakinan kelas yang akan menjadi peraturan keyakinan kelas mereka. Ini mereka menulis yang mana yang kesepakatannya, yang mana yang akan menjadi keyakinan kelasnya. Ini ada dua kertas ya Bapak Ibu. Langsung ke nempel ya. Ya. Nah, setelah selesai mereka tulis kesepakatan dengan keyakinan yang mereka sanggup akan ikuti, mereka akan tempel
aktivitas menempel. Ini aktivitasnya ya, menempel keyakinan kelas. Oke, next. Nah, setelah semuanya ditempel, nah kita buatlah ini belum permanen Bapak Ibu ya, karena ini sifatnya kemarin kita mengawali materi yang sudah kita dapat di CGP kita ini. Jadi kini awalnya saja, belum bentuknya permanen, tapi tidak apa-apa. Ini hanya sekedar untuk pemaparan ya, supaya Bapak Ibu juga mengerti apa keyakinan kelas itu. Setelah mereka menempel, kita tempel lagi ya, supaya mereka tetap lihat, oh ini keyakinan, supaya mereka tetap ingat ini keyakinan kelas kita. Bisa dihias kayak seperti itu. Sebenarnya bisa dihias ya Bapak Ibu, tapi ini belum bentuknya permanen. Itu tergantung dari kreativitas Ya. masing-masing teman. Bentuk Keyakinan kelasnya juga bisa dibuat sekreativitas sesuai dengan kreativitas mereka sendiri. Oke, kesimpulannya sebenarnya ini kesimpulan ini sudah dipaparkan tadi. Intinya begini, di materi yang kami sampaikan tadi tentang budaya positif itu berdasarkan teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser yang mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, berdasarkan teori ini, yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, teori kontrol pilihan Dr. William Glasser ini dilaksanakan berdasarkan dijabarkanlah seperti ini dalam pemikiran KHD, makna disiplin yang tadi sudah Tiang sampaikan. Kemudian ada teori motivasi yang di sini teori motivasi itu untuk menghindari hukuman untuk mendapatkan, sudah saya jelaskan tadi, itu adalah motivasi extrinsic namanya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri ini motivasi intrinsik dari dalam diri. Itu akan tercermin dari nilai-nilai kebajikan universal yang akan diterapkan pada keyakinan kelas. Kemudian 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Itu adalah cara kita sebagai pendiri untuk bisa kita terapkan pelaksanaan keyakinan kelas yang tadi, di mana kita dianjurkan untuk melaksanakan manajer ini karena sudah berdasarkan pengalaman yang sudah dilaksanakan, itu adalah manajer ini yang paling bisa menciptakan budaya positif tersebut untuk mencapai pemikiran filosofi KKD untuk mendidik anak supaya menjadi selamat dan bahagia. Kemudian segitiga restitusi sudah dijelaskan tadi. Ini adalah langkah-langkah dari manajer tadi untuk keyakinan kelas ini. Ketika ada masalah akan dilaksanakan sesuai dengan segitiga restitusi tadi. Sebenarnya kita bisa tampilkan videonya ya, langkah-langkah. Ada kalimat-kalimat khusus untuk bisa kita laksanakan segitiga restitusi. Kemudian apa tujuan dari semua ini adalah yang ini, kebutuhan dasar manusia. Dengan pelaksanaan restitusi keyakinan kelas, intinya adalah insya Allah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, rasa penguasaan, di sana kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan itu bisa terpenuhi. Baik kita sebenarnya, terutama
yang mendasar adalah untuk anak didik kita. Dengan pelaksanaan yang ini semua, itu kebutuhan dasar yang ini akan insya Allah akan terpenuhi. Tetapi tidak mudah. Memang sangat tidak mudah karena tapi ini adalah proses. Bagaimana supaya kita belajar dari dari awal kita mencoba menerapkan hal ini. Terutama kita sebagai posisikan diri kita sebagai manajer. Kalaupun hal manajer ini sempat yang tanyakan pada instruktur kami kemarin waktu elaborasi pemahaman, ketika kita belum mampu memenuhi manajer, ada hal tidak mungkin, pasti ada tantangan, pasti ada kendala. Bisa kita kembalikan diri kepada pemantau, sementara kita menuju ke manajer. Itu saja sih. Intinya begini, penerapan budaya positif ini tidak sangat membutuhkan waktu yang lama. Tetapi kalau kita tidak laksanakan, maka kita tidak akan berhasil. Bisa jadi kita tidak bisa berhasil untuk menuntun anak menjadi anak yang bahagia, selamat dan bahagia. Demikian presentasi dari kami tentang materi budaya positif. Kami lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu diskusi atau tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat atau tanggapan, kami persilahkan. Silakan. Dari Ibu Guru Rohaini mungkin, Abang Guru Eka, Ari Guru Rohadi, Ari Nanang, Ibu Guru Ros, Ibu Guru Yuli, Bu Milkita. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Masuk ke tahap diskusi. Terima kasih untuk saya persepsi ya untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan memberikan efek yang positif untuk sekolah kita ke depannya. Berangkat dari dalam CGP ini tadi saya simpulkan intinya berpihak kepada siswa. Semua kegiatan berpihak kepada siswa yang dirangkai dalam teori motivasi hukum dan penghargaan. Nah, di sini juga ada kebutuhan dasar manusia, ada 5. Saya mau angkat yang di kelas 1, Ibu boleh ya? Boleh yang di kelas 1. Saya ambil poin yang nomor 2 dari kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang dan merasa ingin diterima. Ya, di sini kan fase anak-anak kita dari kelas 1 sampai kelas 6 kan beda-beda, emosinya berbeda. Emosinya berbeda. Gaya kita dalam menyikapi masalahnya juga berbeda. Terlebih dari ini sering saya lakukan apabila anak-anak yang di kelas 1 melakukan kesalahan, saya hukum. Terima kasih tadi ilmunya, saya hukum dengan cara nada yang lebih keras. Saya ambil kalaupun 2-3 kali juga tidak, saya ambil sapu pek, saya kepek juga itu, saya tidak memungkiri hal itu. Nah, di sini efeknya setelah 2-3 bulan cenderung anak itu mematuhi saya saat melihat. Nah, saya pikir-pikir, saya dekati, mungkin masuk ke dalam kasih sayang lagi. Di sini kan ada kasih sayang juga kan. Saya balikan diri saya, mungkin anak-anak ini saya lihat ada yang ibu bapaknya mungkin broken. Saya ibaratkan diri seperti ibu. Lama-kelamaan proses seperti ini berhasil tapi kurang tepat juga. Karena mereka merasa, oh saya dikamun, aku lebih dikamun, lebih dimanja, akhirnya abot melakukan tugas. Nah, inti dari pertanyaan saya di sini, Bu, Bapak, apa estimasi atau jalan dan langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk, kan dasarnya di sini kan kelas 1 dulu. Di kelas 1, saya mengajar sesuai dengan buku juga nggak bisa dalam arti tidak sesuai. Harus saya, karena tak ada yang bisa baca. Intinya ada 1 yang bisa baca di kelas 1 di sana, yang lainnya itu masih mengeja-mengeja. Jadi cara saya mengajar itu lebih ke ibu-ibu, keibuan, maraina wani inting di sana. Kalau saya terus seperti itu, kedepannya dia akan jalan di tempat. Nah, resolusinya bagaimana? Mungkin ada gebrakan atau tips-tips
tersendiri dari ibu-ibu CGP. Ini yang fase kelas 1, yang kelas 1 yang masih membutuhkan kasih sayang. Adakah yang bisa kita lakukan lebih-lebih ini untuk membuat anak lebih termotivasi dalam literasi membacanya? Saya juga selaku guru juga ini di sini. Seandainya saya lagi moodnya saya itu seperti ibu bilang tadi senang gembira, guru juga itu harus gembira. Di saat saya tidak mood, buyar seperti itu ibu. Itu yang saya baca di sini. Bagaimana caranya kita meminimalisir mood kita juga sebagai seorang guru, moodnya kita. Bagaimana keadaan yang di rumah kita tidak bawa ke sekolah karena kita tidak munafik. Sebagai manusia yang punya emosi, kalau kita punya masalah otomatis, oh jangan bawa masalah ke sekolah, nggak bisa. Karena jiwa raga kita itu nyatu, nggak bisa seperti itu. Bagaimana tips-tipsnya kita supaya menjadi lebih legowo kepada anak? Karena ini tidak main-main, 6 bulan loh kita diberikan ilmu. Mungkin ada nanti ke depannya. Saya berharap kegiatan CGP atau guru penggerak ini bisa merubah sekolah kita. Itu harapan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Mungkin ditampung pertanyaannya ya. Ada yang lain dari Bapak atau Ibu Guru? Silakan. Bapak? Tidak ada? Oke. Jadi terima kasih kepada rekan saya Ibu Eni ya, yang sudah bertanya tentang langkah untuk menuntun anak, ya langkah untuk menuntun anak di kelas 1 ini terkhusus kelas 1 ya. Ya kita tahu Bapak Ibu ya, kelas 1 itu adalah dasar ya, dasar awal anak menuju ke jenjang kelas yang atas. Jadi di kelas 1 ini yang memang saya akui, kita di sini yang pertama langkahnya sebagai gurunya tentunya yang pertama mengontrol diri, kembali ke mengontrol diri ya tadi. Kita mengontrol diri Bapak Ibu supaya kita tetap sadar, oh saya ini adalah pendidik sekaligus adalah ibu dari anak ini, dari siswa kita. Ini langkah pertama. Semua kita harus mengontrol diri, tidak bisa kita dikontrol oleh orang lain. Kita sendiri yang mengontrol diri. Lalu yang kedua, menurut saya di sini langkahnya itu memberikan motivasi dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan teman atau siapa-siapa. Dari diri kita sendiri dulu. Kita harus termotivasi. Nah dari sana kita bisa misalnya rasa ya, di sana kita bisa mengontrol rasa biasa kita manusiawi, ibu bapak atau bapak ibu ya, kita ini kan manusiawi, ada rasa marah, rasa kecewa itu kadang memang ada pada diri kita, tapi dengan mengontrol diri insya Allah kita bisa Bapak Ibu, dengan memotivasi diri kita akan bisa menuntun atau membimbing anak kita menuju yang tadi, untuk keselamatan dan kebahagiaan untuk selanjutnya nanti. Lalu yang kedua, apa pertanyaan yang kedua ini? Masalah yang terbawa ke sekolah, masalah diri. Masalah diri ya. Misalnya dari rumah ya, kita semua pernah mengalaminya Bapak Ibu. Kita dari rumah memang kita kan manusia. Seperti tadi, kebutuhan dasar kita kadang karena itu yang membuat kita sering dihadapkan pada masalah. Karena kebutuhan dasar kita itu pasti ada yang kurang atau tidak terpenuhi ya. Tetap seperti tadi kalau menurut saya ya, supaya kita bisa membimbing anak kita dengan maksimal, menuntun anak kita dengan maksimal, tetap pada koridornya itu kita mengontrol diri atau kita bisa memotivasi diri bahwa saya ini adalah pendidik, saya ini
ya, sebagai pemantau ya, dan juga pernah sering kali kita memposisikan diri kita sebagai penghukum Bapak Ibu ya. Kita baru sadar dan akan menyesali nanti. Pasti kita seperti itu sebagai ibu akan menyesali sampai kita kebawa ke dalam mimpi kadang. Di dalam pas kita tidak kontrol rasa sadar itu aja, kadang kita sampai ke kita bawa masalah itu ke dalam mimpi atau ke dalam alam bawah sadar kita. Saking seperti itu kita, kalau kita sebagai ibunya, sebagai penuntunnya, sebagai pembimbingnya, sebagai pendidiknya, dan tetap seperti tadi kita harus bisa mengontrol diri. Ibu Eni bagaimana? Mungkin bisa ditambahkan sama rekan saya. Sedikit yang tambahkan terkait tentang cara Ibu Eni menghadapi anak kelas 1 yang mungkin sudah diterapkan penghukumnya yang sudah diterapkan. Nah, untuk meminimalisir, untuk mengurangi supaya kita tidak melaksanakan posisi penghukum di sana, mungkin Peligi bisa terapkan segitiga restitusi ini. Ketika ada anak yang mungkin belum bisa membaca atau ada hal yang dia perbuat, bisa kita coba langkah segitiga restitusi ini sendiri dengan memanggil anak tersebut, misal si A, siapa itu, si A itu, saya contohkan si A lah. Ketika pertama kali memanggil, kita bisa melakukan tindakan yang pertama, yaitu langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama, yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini validasi tindakan yang salah ini kita bisa menanyakan, berkomunikasi, berbicara dengan anak itu dengan kata kalimat-kalimat sebagai berikut. Untuk validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Pertama, menstabilkan identitas ya. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Stabilkan dulu keadaan anak tersebut dengan cara hal ini tidak salah. Kita sama-sama belajar, Luna, gitu. Tidak ada yang salah. Seperti kalimat-kalimat seperti itulah kurang lebihnya untuk menstabilkan identitas. Kemudian baru menuju ke validasi tindakan yang salah, yakni kamu tentu punya alasan kenapa dia berbuat seperti itu. Sama seperti kayak kemarin yang tanyakan Akbar yang tidak menggunakan sepatu. Yang tanya kenapa tidak pakai sepatu dulu. Ya tidak apa-apa kamu tidak pakai sepatu, tapi kamu pasti punya alasan. Itu yang saya tanyakan, alasannya kenapa sepatunya rusak. Dia akhirnya terbuka kan, dia bisa berjajan, dia jujur, sepatu saya rusak. Terus sekarang kalau rusak, berbiar apa solusi? Itu akan kembali ke menanyakan keyakinannya, validasi tindakan yang salahnya. Berembir ke nade maru atau lah yang tadi sepatu. Itu saya bilang, oh udah saya dijanjikan sama kakak Bu mau dibelikan. Dia udah ada solusi di dirinya, dia sudah tahu. Cuma kan terkadang ada guru atau pendidik yang nantinya berberen salahan kanan, menyeberangkan dengan sepatu. Kan itu dengan nada yang menghukum seperti itu untuk mengungkapkan apa alasannya dia tidak pakai kan. Takut jadi kurung sebulan apa alasannya. Sebenarnya tidak salah kan anak tersebut tidak menggunakan sepatu. Ada alasan karena rusak. Kenapa tidak pakai? Karena rusak, karena belum diberikan sepatu itu sendiri. Akhirnya dia polos, jujur untuk mengungkapkan. Mungkin dengan cara itu bisa paling diterapkan nanti. Untuk detailnya bisa dibaca-baca materinya, nanti ada di kami materi tentang segitiga restitusinya untuk lebih jelasnya. Kemudian terkait dengan masalah yang tadi, masalah dari rumah kita biasa nih untuk pendidik, saya pun pernah mengalami hal tersebut. Tapi cara saya benar dibilangnya Ibu Guru ini tadi bahwa kita bisa mengontrol diri. Ketika ada masalah di rumah yang mungkin berat, amat sangat berat, cuma bagaimana kita nyampe di sekolah, mungkin ada cara-cara tersendiri kita untuk bisa menghilangkan hal tersebut. Untuk hilang dari pikiran tidak bisa ya. Motivasi diri untuk bagaimana supaya meminimalisir sikap yang tadi kita bangun di rumah. Untuk sikap kita yang marah di rumah, mungkin bisa kita cari teman untuk curhat, boleh. Untuk kita berbicara senang-senang, untuk berbicara hal-hal yang indah, mungkin
mungkin bisa. Apalagi ketemu anak-anak kecil yang kelas 1 pastinya akan terlupakan sedikit. Untuk lupa total tidak bisa, karena memori kita akan tersimpan apapun yang pernah kita lakukan, apalagi sabar legal atau bersiap misalnya, entah itu dengan suami, dengan tetangga, dengan keluarga, siapapun itu. Mungkin kita bisa intinya di diri kita sendiri. Bagaimana kita supaya demet waktu gerbang, mulai pasang senyum, mulai pasang mengurangi lah dengan keadaan di rumah kita marah tadi terbawa ke rumah. Insya Allah bisa, yakin. Semua kita ada cara kita tersendiri untuk menghindari masalah itu sendiri, untuk cari solusinya sendiri. Itu mungkin ya dari kami. Silakan dari Bapak Guru Eka Prawahyudin, kami persilakan. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan? Mungkin tambahan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin menekankan di menghukum. Ini kata menghukum seolah-olah dijadikan momok. Tetapi kalau menurut pendapat saya, ada kata menghukum juga di situ, tapi yang sifatnya positif. Ada dua di sini kategori menghukum kalau menurut saya, yaitu menurut ada yang positif, ada yang negatif. Karena kenapa? Di dunia ini kita selalu berpatokan ke Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Di Al-Quran saja, di Al-Hadis saja itu jelas mengatakan kalau anak tidak mau apa yang dikatakan oleh orang tua, artinya seperti itu, berikanlah sedikit hukuman, tetapi yang positif. Nah, baru saya dengar jelas juga di telinga mengatakan itu tidak boleh menghukum. Nah, kalau misalnya kategori tidak boleh menghukum, sekarang sifat, perilaku, tingkah laku siswa peserta didik kita atau anak didik kita, ya, kita bebaskan dalam artian jangan kata menghardik saja, itu tidak boleh. Sama artinya begini, kalau seperti itu, sama artinya kita datang ke sekolah saja, itu anak pasti berpikir ada suatu sedikit keterpaksaan di situ. Ya, kalau kita melihat dari apa yang ibu-ibu tadi sampaikan kepada kami, mereka datang ke sekolah saja hari Senin, besok hari Senin, itu ada sesuatu keterpaksaan juga. Karena kenapa? Boleh dikatakan ada jadwalnya di situ, hari Senin sampai Sabtu harus masuk sekolah. Ya, wajib masuk sekolah di situ. Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh ibu-ibu tadi, nah itu mengenai hukuman. Nah, jadi saya bingung di sini, apa yang harus saya perbuat, sehingga saya diam dari tadi. Apa yang harus saya perbuat untuk peserta didik saya sekarang, sehingga saya tidak dikatakan menghukum. Saya masuk ke kelas saja, ya, ada tidak Bapak Guru di situ? Tidak masuk. Anak merasa terbebas apa tidak? Ada. Anak merasa terbebas apa tidak? Ya, misalnya saya masuk ke kelas, apakah itu juga suatu kata menghukum? Karena kenapa? Ya, karena kenapa? Kadang-kadang beberapa siswa juga merasa ada suatu ketakutan di situ. Jangan-jangan PR yang kemarin belum dikumpulkan dan lain sebagainya. Nah, jadi saya bingung dengan kata menghukum apa yang ibu-ibu sampaikan tadi. Nah, lalu apa kiat kita sekarang supaya anak itu, saya juga, ya, tidak merasa menghukum siswa, karena saya selalu berpatokan ke Al-Quran dan hadis. Di situ sudah jelas dalam menghukum, boleh menghukum, ya. Tetapi di sini adalah yang positif. Misalnya salah satu contoh dari kata
kata saja, ya, seperti yang Ibu garis besar tadi sampaikan di situ, ada nada tinggi saja, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Lalu kalimat halus yang kita lakukan, seberapa persen itu akan kena terhadap siswa? Ya, sekarang kita tidak menekankan di nada. Karena kenapa? Suara manusia itu berbeda-beda. Ada yang suaranya lembut, ada yang keras, kasar, serak dan lain sebagainya. Ya, saya itu suara keras. Itu tidak menghukum supaya mereka mendengar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semua kita ini adalah hasil daripada praktik hukuman guru kita. Itu. Kita seperti ini karena guru kita. Sering kita dulu dihardik, dipukul dan sebagainya, diberikan suatu hukuman di depan teman-temannya, didirikan di situ, hormat bendera, hormat matahari. Ya, hasilnya seperti saya sekarang. Nah, yang saya bandingkan seperti itu, bayangkan dari tadi, sehingga saya diam. Kalau memang sekarang kita tidak boleh menghukum, yang saya bayangkan 20 tahun ke depan, bagaimana siswa-siswi kita. Sementara 20 tahun yang lalu, guru-guru kita dengan keras mendidik kita, menghukum kita, hasilnya seperti ini. Ya, jadi ini bukan untuk ini yang perlu harus kita bahas sebenarnya. Waktu pernah saya ikut di Lokakarya pertama pun harus itu sebenarnya yang dibahas, tapi kebanyakan di sana adalah curhat. Ya, ya. Nah, ini mengenai hukuman. Cara contoh saya, kalau saya tidak masuk ke SDN Kota Barat ini, tidak masuk sekolah, ibu bapak lihat bagaimana siswa. Ya, boleh mengatakan mereka takut bukan karena saya, boleh, tidak ada masalah itu. Ya, tetapi di sini itulah cara dan kiat dari masing-masing guru. Nah, kalau kita bebaskan, biarkan mereka. Ya, ini bagaimana besok ke depan? Contohnya, setiap hari siswa berlari, baik itu kita kerasin, artinya berikan hukuman beberapa kali, apalagi kita tidak berikan hukuman yang positif tentunya. Nah, ini yang saya pikirkan aja dari tadi. Itu mengenai hukuman saja, belum yang lain, materi yang lain, nanti terlalu banyak di situ. Ya, ini tentang hukuman saja. Kemudian saya tanggapi sedikit, ya, apa yang disampaikan Ibu Rohayeni tadi, permasalahan keluarga yang dibawa ke sekolah. Nah, setiap manusia hukumnya wajib memiliki masalah, karena itu sudah ada, sudah ditetapkan begitu. Karena kenapa? Kita ini hidup, ya, kita hidup, jadi harus ada masalah di situ. Kalau tidak mau masalah, ya mati saja sekalian. Ya, jadi bukan mempermasalahkan dari rumah dibawa ke sekolah, tidak. Saya yakin semua bapak ibu guru secara bijak itu menyetop itu, seperti yang disampaikan tadi sama Ibu Faiza Habibatul Husna, cukup sampai di pintu gerbang sekolah. Saya itu dari rumah itu, kalau ada masalah cukup di pintu gerbang rumah saya, selesai. Ya, baru saya ke sekolah. Nah, justru di sekolah ini ada yang masalah. Itu kebiasaannya seperti itu. Ya, jadi kenapa di situ? Karena tidak adanya suatu insting pengertian di situ. Ya, jadi kita semua di sini adalah satu kolega, ibu-ibu dan lain sebagainya. Ya, itu adalah diri saya, itu adalah jiwa saya. Bukan bukan teman, bukan saudara. Jadi ibu-ibu di sini adalah diri saya, Perhadi juga diri saya. Itu prinsip saya.
Ya. Satu kesatuan intinya. Ya, satu kesatuan yang utuh. Apabila satu aja yang luka, apalagi ibu-ibu yang luka, ya, dia akan berhadapan dengan Ika Farwayudin. Terima kasih. Itu mungkin bukan pertanyaan, itu bukan sanggahan, itu bukan pernyataan dan lain sebagainya. Cuma yang saya masih pikirkan di sini tentang hukuman yang positif maupun yang negatif terhadap siswa. Ya. Itu dulu. Nanti yang karena masih banyak di situ yang harus dibahas sebenarnya. Terima Ada kasih. sebenarnya. Ya. Oke. Atau make sambil hukuman. Jadi begitu. Jadi saya ingin bahas tentang Hukum. apa sih yang harus kita perbuat sekarang menurut pendapat dari ibu-ibu di sini yang sudah masuk kakinya di PDIP. Apa yang terbaik di situ? Ya, sehingga teori apa namanya itu Ki Hajar Dewantara, falsafah hidupnya, ajaran-ajarannya kita bisa terapkan di sekolah ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ibu-ibu sudah berjalan 2 bulan. 2 kurang lebih ya, 2 bulan. 2 bulan kurang lebih. Nah, yang perlu dapatkan di sini, ya, yang perlu dapatkan di pelatihan ini, alhamdulillah bisa saya melihat itu walaupun masih dalam proses. Ya, karena kenapa? Ya. Karena kenapa? Saya membahas ini tentang hukuman. Itu yang harus dibahas sebenarnya di sini. Itu poin saja di hukuman saja. Ya. Ya. Dan kalau masalah teori dan lain sebagainya itu ya tidak sedikit dan penting hukuman saja. Siap. Oke, baik, terkait dengan penghukum. Apa yang disampaikan sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas tanggapannya. Begini, apa yang dipikirkan Abang Guru Eka, apa yang dirasakan Abang Guru Eka tentang hukum itu pada saat penjelasan materi ini kepada saya itu pun sama dengan yang tadi hukum bahwa tidak boleh menghukum anak. Ketika di hadis saja sudah anak yang tidak sholat sampai umur sekian tahun, itu sempat saya tanyakan sama instruktur juga. Tanggapannya seperti ini. Penghukum tadi sudah dijelaskan bahwa akan berdampak pada diri anak tersebut ada dendam, karena beda-beda orang, beda-beda karakter. Kita semua pendidik maupun anak didik kita, murid kita itu memiliki karakter yang berbeda. Nah, untuk mengurangi sikap menghukum kita ini, itulah dimunculkan tadi langkah-langkah posisi kita sebagai manajer dengan langkah-langkah keyakinan, membuat keyakinan kelas. Kemudian ketika ada masalah di dalam kelas maupun di sekolah tersebut, dengan segitiga restitusi ini tidak langsung kita kasih hukuman. Itu maksudnya Bang Guru. Pemahaman saya sampai saat ini seperti itu. Maka saya mencoba memahami dari penjelasan dari fasilitator saya, dari instruktur, bahwasanya tujuan dari tidak melaksanakan posisi penghukum di sini adalah bagaimana supaya anak tersebut tertanam dalam dirinya bahwa kegiatan selama di sekolah sampai dia terjun ke masyarakat itu adalah suatu proses pembelajaran yang bisa dia terapkan tanpa ada hal yang mendendam, tanpa ada hal yang dia tersakiti, tanpa ada hal yang membuat dia terpaksa. Itu pemahaman saya sampai saat ini. Makanya kami akan berusaha mencoba terapkan beberapa keyakinan kelas yang ada di sekolah ini, mungkin dengan cara tidak menghukum, mungkin dengan cara bersikap berposisi sebagai manajer bisa membawa dampak positif dan akhirnya budaya positif itu terlaksana di sekolah kita ini. Itu mungkin dari Tiang, mungkin ada tambahan dari Ibu Guru Rini, silakan. Baik ya, tadi Bapak Eka membedakan ya
di posisi penghukum di sini kan, makanya kita mengadakan apa tadi keyakinan kelas tersebut. Di sini mungkin membedakan bagaimana antara hukuman dan konsekuensi. Mungkin tidak belum paham ya bagaimana hukuman dan bagaimana yang konsekuensi. Di sini hampir mirip soalnya Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman ini secara langsung ya Ibu ya, secara langsung tanpa sebelum adanya keyakinan yang kita bentuk, itu hukuman secara langsung, secara tiba-tiba, tanpa terencana ya. Kalau konsekuensi ini adalah hal yang diterima oleh siswa dari akibat peraturan atau keyakinan kelas yang dilanggarnya, itu konsekuensi. Hampir sama Bapak Ibu, cuma yang membedakan adalah di sini kalau hukuman ini tidak terencana atau tidak relevan dengan apa yang kita, misalnya dengan materi kita, tiba-tiba misalnya di sini ada contoh Bapak Ibu mencatat 100 kali kata di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Di sini termasuk hukuman karena tidak relevan dengan materi. Misalnya materi kita ini materi tentang apa ya? Tentang matematika. Anak ini tidak bisa menghitung, misalnya menghitung dari angka 1 sampai 10 kelas dasar atau kelas 1 misalnya. Kita di sana karena sudah kita mengadakan keyakinan kelas, misalnya untuk hari ini anak-anak, karena dari kemarin kita sudah mengadakan keyakinan kelas, kalian sudah bisa menghitung dari angka 1 sampai 10 di sini. Karena ada salah satu anak yang tidak bisa menghitung, jadi di sana kita akan konsekuensinya apa kalau tidak bisa menghitung dari 1 sampai 10 itu. Contoh sederhananya ada ya Bapak Ibu. Jadi di sini yang posisi menghukum itu adalah posisi yang secara langsung tanpa sebelum kita mengadakan keyakinan kelas. Kalau konsekuensi itu kalau sudah kita sepakati keyakinan kelas tersebut masih saja anak itu melanggar, maka mereka akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang mereka langgar. Mungkin itu maksudnya Bapak Eka? Bagaimana? Sudah puas dengan jawaban kami? Saya tidak akan pernah puas. Saya seperti, boleh dikatakan seperti meminum air laut, semakin diminum semakin haus. Ya. Jadi begini, oke lah, itu tentang apa namanya, saya terima tentang apa yang disampaikan oleh Ibu Rini Purwanti. Ya, terima kasih atas penjelasannya, walaupun sedikit agak melebar di situ. Yang saya inginkan di sini, oke, saya ambil dari kalimat peluru Ibu tadi mengatakan tentang apa tadi itu? Kelas itu apa tadi? Keyakinan kelas. Ya? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas di situ ada dua poin yang saya ambil, ya, yaitu kesepakatan. Ya, kesepakatan kelas. Nah, saya tanyakan sekarang terkait dengan hukuman di situ. Apakah kesepakatan kelas ini termasuk juga hukuman atau tidak? Nah, itu yang pertama dulu. Ya, karena kenapa? Ada sesuatu pemaksaan di situ terhadap siswa. Ayo buat suatu kesepakatan. Apakah ini termasuk juga? Apakah tidak termasuk di situ di dalam hukuman? Ya, itu yang pertama. Walaupun mereka akan bekerja, tetapi ada instruksi. Nah, ini sudah mulai mengerucut. Berarti kita termasuk menginstruksikan, menyuruh siswa, ya, termasuk memerintah siswa. Itu berarti sudah kategori masuk di hukuman. Seperti itu. Ini yang kita diskusikan sebenarnya. Ya, karena serba salah.
Ya, apalagi ini kita akan terapkan misalnya di sekolah ini. Coba, taruh contoh guru agama misalnya, anak-anak silakan sebelum baca Al-Quran berwudu dulu. Tolong itu di depan ada tempat berwudu. Ini perintah. Nah makanya saya bilang ada hukuman yang positif, ada hukuman yang negatif. Ya, karena di sini masih umum sifatnya hukuman itu. Taruhlah contoh tadi adalah apa yang dikatakan tadi Ibu ini tentang konsekuensi kelas ya, konsekuensi kelas ya. Ibu. Hukuman dan konsekuensi itu hampir sama. Ya, oh, boleh, itu hampir sama. Boleh dikatakan aspal itu asli tapi palsu. Ya, dia boleh dikatakan bagian pinah dibelah dua. Ya, cuma di sini ya. Yang saya inginkan di sini adalah prinsip dari CGP kita masing-masing. Boleh itu yang disampaikan adalah teori, boleh dikatakan itu adalah dari pansel dan lain sebagainya. Yang saya inginkan sekarang adalah terhadap ibu-ibu yang sudah masuk di CGP ini ada konsep prinsip tersendiri di situ. Bukan berdasarkan teori atau bukan berdasarkan itulah gunanya ibu-ibu duluan masuk di CGP. Sekarang itu tunjukkan kepada kami apa yang ibu-ibu dapatkan 2 bulan ini. Mari kita terapkan bersama-sama di SDN Pemotor Barat ini. Itu yang saya harapkan. Jadi terima kasih atas waktunya. Baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Guru kita. Nah, di sini makanya itu fungsinya kita menyebarkan pemahaman ya Bapak. Pemahaman tentang budaya positif kita di sekolah kita. Tentang prinsip nanti kita akan bahas. Oke. Sekarang di sini semakin menarik ya pembahasan kita tentang hukuman tadi. Nah, hukuman ini apakah ada kaitannya dengan kesepakatan? Bukan seperti itu, Bapak? Ada pertanyaan. Seperti itu pertanyaannya. Saya bilang tadi begini Ibu Rini Purwanti, apakah kesepakatan itu sudah masuk dalam lingkaran hukuman? Itu Baik. dalam lingkaran hukuman di situ. Oke, di sini kita tahu apa disiplin itu ya. Disiplin itu kita terapkan di mana saja kan? Entah itu di sekolah, di rumah, di jalan, di mana saja disiplin itu. Disiplin itu apa sih? Nah, ini kaitannya dengan disiplin. Itu adalah menuntun. Sebenarnya disiplin itu tuntunan untuk bisa mengontrol diri kita. Banyak yang mengatakan disiplin itu adalah peraturan yang harus kita taati. Banyak yang mengatakan disiplin itu adalah hal-hal yang bisa mengerem kita. Banyak sekali pendapat tentang kata disiplin. Oke, di sini tadi membahas tentang kesepakatan kelas. Nah, di sini kesepakatan kelas itu hampir sama menurut Bapak Eka ya, hampir sama dengan hukuman. Menurut saya tidak sebenarnya. Kedisiplin apa? Tadi kesepakatan kelas itu sebenarnya adalah peraturan atau disiplin, tidak paksaan. Makanya di sana ketika kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, tidak kita paksa anak, Bapak ya, kita tidak paksa anak harus kamu ikuti ini, tidak. Peraturan itu anak yang akan menentukan. Ya, itu akan menjadi rem untuk anak itu, yang akan menjadi tuntunan untuk anak itu untuk bisa mengontrol dirinya, Bapak ya. Jadi kesepakatan kelas ini bisa termasuk peraturan-peraturan yang anak sendiri yang akan menentukan. Kita tidak memaksa. Jadi itu bukan termasuk hukuman karena tidak ada paksaan dari kita. Kita hanya menuntunnya. Ini peraturan-peraturan yang akan kita jalani, yang akan menjadikan rem atau tuntunan untuk kita bisa
diri, hampir sama dengan disiplin. Ya, mungkin itu Bapak. Terima kasih dari saya. Selanjutnya. Sebentar Ibu Guru Rosgi, yang tambahkan terkait Abang Guru tadi mengenai hukuman kesepakatan kelas. Sebenarnya begini, kesepakatan kelas itu kita buat sebenarnya begini, kita dengan anak berdiskusi untuk membuat kesepakatan kelas mana yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Nah, ketika anak tersebut melanggar dari hal dari keyakinan kelas tersebut, kita tidak akan melaksanakan hukuman, laksanakan penyelesaian solusi, mencari solusi dengan restitusi tadi, segitiga restitusi tadi. Tidak kita langsung begini, ketika dia melanggar tidak pakai sepatu, saya contohkan lagi dengan tidak pakai sepatu, kita tidak langsung hukum penjelok, menjaga atau bagaimana, tidak seperti itu. Solusinya adalah dengan melakukan segitiga restitusi tadi. Akan dari segitiga restitusi tadi akan ketemu sebab alasan kenapa anak itu tidak menggunakan sepatu. Setelah kita tahu alasannya, nanti kita berdiskusi dengan anak itu untuk menemukan solusi supaya dia bisa menggunakan sepatu itu. Itu sebenarnya Bang Guru. Beda ketika kita sudah ada kesepakatan kelas, kita tidak akan laksanakan hukuman. Intinya seperti itu. Kita akan melakukan posisikan diri kita sebagai manajer. Intinya seperti itu. Itu Bapak Guru. Mungkin bisa dipahami atau masih ada yang Tambahnya sedikit ya supaya lebih paham. Sedikit maaf. Ini tentang hukuman tadi. Jadi menghukum itu, tolong diperhatikan Bapak Guru. Ya, jadi menghukum itu adalah menyakiti secara verbal maupun fisik. Ya, itu kalau hukuman secara fisik misalnya menjauh, secara verbal misalnya dengan kata-kata kasar, ya itu bedanya. Itu bedanya. Terus, oke. Itu menyampaikan itu terima kasih ya, secara fisik dan lain sebagainya. Tadi di awal Ibu Guru Faizah Habibatul Husna menyampaikan pengertian tentang hukuman apa saja di situ dan sebagainya. Ini bertolak belakang lagi. Oh ya. Ya. Tadi begini, yang terima itu yang disampaikan di situ. Dimisalkan mengharde, agak memaksa siswa, dia oke lah, kesepakatan di situ ada. Nah, kesepakatan misalnya tadi kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas di situ sudah disepakati, dimufakatkan di situ, ya. Sekarang, dikala proses itu terjadi, ya, kita kembali ke pengertian hukuman yang awal Ibu sampaikan, teori hukuman itu, ya, ini bertolak belakang lagi, ya. Nah, misalnya begini, ada apa dia bilang murid atau anak akan tersakiti. ya. Perilaku fasik, agresif meningkat ya. Nah, ini adalah di teori hukuman itu. Ya. Sementara tadi di video di apa itu saya tidak begitu fokus perhatikan di situ, cuma penjelasannya dari ini mengatakan tadi yang sifatnya fisik, ya, yang sifatnya fisik, ya, saya maklumi itu sudah jelas, jelas tadinya adalah kehukuman. Cuma sekarang ada kesepakatan kelas di situ. Kita tidak memberikan sesuatu terhadap siswa ini sekarang ya. Kita tidak akan memberikan sesuatu terhadap siswa. Mereka akan bermusyawarah di situ. Mereka akan bermufakat di situ. Kita hanya boleh dikatakan kita di sini adalah manajer tadi ya. Ya, kata manajer. Posisi manajer. Ya, posisi manajer saja. Ya, posisi manajer. Mereka yang akan melakukan itu. Ya. Nah, setelah mereka mufakat sekarang, seberapa persen kamu menjamin bahwa anak-anak itu tidak masuk terhukum? Setelah ini proses selesai. Ya. Baik, saya jawab ini terkait dengan materi yang teori motivasi, hukuman dan penghargaan yang tadi. Ini adalah hal-hal yang pernah kita lakukan. Iya, ini hal-hal yang pernah kita lakukan.
memberikan penghargaan, memberikan hukuman itu. Nah, di budaya positif ini maka lari ke materi yang berikutnya, yaitu keyakinan kelas yang tadi, bahwa ketika kita tidak lakukan teori hukuman yang tadi. Kenapa? Karena ada hal yang akan mengakibatkan anak tersebut merasa apa tadi itu takut, akan timbul sikap agresif dan lain sebagainya. Maka kita diberi langkah untuk supaya tidak melakukan hal tersebut. Kita diberi langkah untuk bisa menerapkan keyakinan kelas dengan posisi kita sebagai manajer. Bisa masuk ke Bang Guru? Begini, kita kan rata-rata saya pernah melakukan hukuman. Nah, supaya hal itu tidak terjadi lagi, mari kita sama-sama melaksanakan posisi manajer itu, pelaksanaan posisi manajer itu dengan menerapkan keyakinan kelas, dengan melaksanakan kesepakatan dulu dengan anak-anak, mana hal kebajikan atau hal positif, disiplin positif yang akan kita laksanakan itu. Ketika sudah sepakat dengan anak-anak maupun teman-teman guru juga akan dimasukkan dalam diskusi itu di sekolah kita. Nah, ketika itu sudah ditemukan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu, ketika ada masalah, ketika ada hal yang dilanggar anak, kan tentunya ada saja yang melanggar namanya anak kan. Nah, seketika itulah kita menerapkan posisi manajer yang tadi. Bagaimana posisi manajer itu? Dengan langkah segitiga restitusi itu. Apa langkah-langkah restitusi itu? Penyelesaian masalah intinya dengan 3 langkah. Dengan menanyakan dulu alasannya, apa penyebabnya dia begitu. Stabilkan dulu keadaannya, ada yang takut, ada yang merasa takut. Seperti itu, tidak terbebani, tidak merasa apa ya, biar supaya alami perasaan itu tersampaikan. Kalau dia takut akan timbul sikap tidak jujur, bisa jadi seperti itu nanti karena rasa takutnya nembani tampuk nembani kesili. Akhirnya alasan yang tadi yang sebenarnya memang karena rusak atau apa akan hilang kalau kita dengan cara membentak atau apa, dengan menghukum intinya. Bisa masuk ke Bang Guru. Intinya begini, intinya adalah semua itu siswa yang menentukan. Kesepakatan bersama. Oleh itu dikatakan adalah kesepakatan bersama. Nah sekarang saya di kelas 6 Ibu. Siap. Ya. Berarti jadwal yang kita buat di sekolah itu itu tidak berlaku lagi. Karena kenapa? Begitu siswa masuk, saya mau belajar IPA, saya mau belajar IPS, saya mau belajar matematika. Oh, kalau untuk mata pelajaran tidak Bang Guru, nanti lari ke materi lain kalau yang itu. Kalau masalah jadwal pembelajaran, iya. Ini masalah tata tertib di kelas, ya disiplin. Oke, tata tertib di kelas atau disiplin apapun. Tetap di situ anak merasa terikat. Saya sudah bisa berkesimpulan di sini. Misalnya ini siswa ini, kita tidak boleh mengikat begini. Karena sudah kena kita dengan teori apapun namanya itu di hukuman tadi. Ya. Kalau teori hukuman ini sekadar saya paparkan bahwa ada teori hukuman yang pernah kita lakukan seperti itu. Yang inti dari budaya positif ini adalah pada keyakinan kelas yang kita sepakati di kelas untuk kita terapkan dengan ketika ada masalah yang tadi. Itu poinnya Bang Guru. Kenapa saya tampilkan hal itu? Karena kita pernah rata-rata semua guru, semua pendidik yang ada di sekolah ini, yang khususnya ya, pernah melakukan hal itu. Nah, supaya hal itu tidak dilakukan lagi. Nah, kaitannya dengan anak yang merasa terikat tidak akan terikat karena kita akan kerjasama, diskusi bersama anak untuk mendapatkan kesepakatan kelas tersebut. Bisa diterima? Bisa? Silakan. Untuk sementara bagaimana untuk Bapak Guru? Untuk Pak Guru masih saya masih saja, tapi ya sudah, artinya begini.
Saya sudah bisa memahami itu, ya, karena ibu-ibu menyampaikan itu apa yang didapat dan lain sebagainya. Ya, atau kalau kita debatkan tentang hukuman dan lain sebagainya, lama. Ya, jadi boleh dikatakan saya menerima saja dulu. Ya, sambil nanti kita diskusikan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas berdua menyampaikan materi tadi. Baik, Mungkin teman-teman yang terima kasih kepada Bapak Eka. Selanjutnya Ibu Guru Ros ya. Jadi Bisa dinyalakan. Cek. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bandel dulu dari Jakarta, senyum dulu baru dibaca. Semangat. Alhamdulillah. Dari tadi saya pribadi menyimak dan menyimak, mendengar dan mendengar semua argumen dari teman-teman guru, terutama JGP dan guru kita senior Bang Eka Prabayudin atau adikku. Nah, alhamdulillah dari semua itu, alhamdulillah penuh semangat. Dan mudah-mudahan dengan semua ini hasil dari pelatihan JGP yang dilakukan oleh Ibu Kepala dan teman kita Bu Reni Perwati ada kemajuan yang utama khususnya untuk sekolah kita dan pribadi kita masing-masing, dan tujuannya memang lagi menjalankan apa yang namanya pendidikan. Namanya pendidikan masih belajar kan, belum tentu harus dipukul palu Pak Eka. Kita belajar ya, belajar dan belajar. Bagaimana sebentar dulu, bagaimana cara membimbing, mendidik dan mengayomi anak didik kita. Dulu terutama pribadi saya mengena sekali namanya hukuman. Kalau dipanggil anak-anak kita ini, ayo sini, diam. Ayo bantu kita, diam. Pas dihadik, baru dia berkunjung ke kita. Nah, mungkin sistem Pak Eka karena hukuman kita yang dapat dari guru-guru kita terdahulukan, semua sama. Kita juga alumni hukuman dari guru kita, tapi semua itu kita ambil hikmah. Kita ikhlas menerimanya, makanya barokah yang kita dapati, kita menjadi pendidik guru yang senior, guru yang teladan, guru yang kreatif, guru yang positif. Nah, hilangkan yang negatif itu tujuannya. Positif yang kita ambil. Kalau kita selalu saling mendebat, itulah kemajuan zaman. Tidak heran kayak itu, berarti calon TGP yang terbaik besoknya. Nah, hukuman, kita kembali ke hukuman. Semua itu kembali pada metode pendekatan terhadap anak didik kita. Saya pribadi membentak, kadang-kadang marah, emosi dengan sikap anak, aku jujur. Tapi dari saran dan pelajaran yang diberikan oleh teman-teman tadi, alhamdulillah ada pemikiran saya. Tidak selamanya kata membentak, kata marah, kata menghukum akan menyelesaikan masalah. Tapi disinilah metode pendekatan untuk menyelesaikan masalah. Gimana Bang Eka? Jangan kita terpaku sama menghukum. Disinilah kita ganti menghukum itu dengan mendekatkan diri. Seperti apapun yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis yang kita sama Pak Eka dan teman-teman guru. Kalau kita minta sesuatu itu harus mendekatkan diri, lebih khusyuk, lebih penuh kasih sayang. Disinilah kalau mau yang lebih sehat, lebih yang baik kita dapatkan dari Sang Pencipta, kita harus khusyuk mendekatkan diri. Begitu juga dalam siswa kita mendekatkan diri, jangan asal kita menentang dan menghukum saja. Itu mungkin tujuannya dari teman-teman yang berdua di depan ini. Alhamdulillah ada kemajuan, peningkatan. Mudah-mudahan selanjutnya, terutama pribadi saya,
memetik hasil ilmu dari beliau-beliau. Hanya ini poinnya, metode pendekatan harus diterapkan baik terhadap diri pribadi saya, terutama nyadar diri, koreksi diri, introspeksi diri. Itulah sebagai pendidik yang bagus, menjadi sekolah yang mawaddah warahmah. Alhamdulillah, hanya ini yang saya dapat sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, ampura belik-belik, terutama pada Bang Eka, semua teman-teman guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You ready? Terima kasih kepada rekan kita yaitu Ibu Rosdiana yang sudah memberikan masukannya tentang materi kita, yaitu budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita, yaitu SDN Promotor Barat. Nah, sekarang ini hanya penyebaran pemahaman aja tentang budaya positif, karena budaya positif itu tidak bisa secara langsung maksimal kita akan mendapatkan hasilnya. Bapak Ibu, kita di sini butuh proses sedikit demi sedikit, tapi hasilnya alhamdulillah nanti kita akan lihat sendiri, akan kita dapatkan sendiri pada anak-anak kita. Itu aja mungkin. Selanjutnya Mungkin ada pertanyaan selanjutnya? Cukup? Cukup mungkin. Intinya begini, hasil dari modul 1.4 tentang budaya positif ini memang sudah dijelaskan juga di dalam pendidikan kami bahwa tidak serta-merta akan bisa dilaksanakan. Mungkin akan dari sekian persen, Abang Guru kalau berbicara persen. Intinya bisa begini, kita coba menerapkan hal yang positif yang disampaikan Ibu Guru Ros tadi. Mari kita sama-sama, mungkin terkait dengan penghukum tadi bisa kita diskusikan di luar kegiatan yang ini ya Bang Guru Eka. Boleh ya? Kalau tidak ada pertanyaan atau saran yang lain, kita cukupkan sampai di sini. Sekian, terima kasih banyak kami ucapkan kepada rekan-rekan semua. Selanjutnya ke agenda berikutnya yaitu penutup. Kita tutup kegiatan pengimbasan atau penyebaran pemahaman materi modul 1.4 ini, budaya positif, dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.